Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rahman, NIM 73114191158. Di sini saya akan mempresentasikan analisis fundamental dan teknikal PT Sido Muncul Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini, untuk melihat apakah sekuritas itu undervalued atau overvalued. Sedangkan analisis teknikal adalah suatu pendekatan analisa harga yang mempelajari aktivitas pasar menggunakan data pasar, harga saham, dan volume transaksi. Analisis ini membutuhkan data dan grafik harga yang terjadi di masa lalu untuk kemudian dianalisis guna melihat adanya suatu tren atau pola tertentu yang terjadi. Data-data historis yang digunakan dalam analisa teknikal terdiri dari banyak hal, mulai dari informasi harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, hingga volume perdagangan, di mana analisa tidak melihat pada kondisi ekonomi, kesehatan keuangan perusahaan, ataupun prospek bisnis di masa depan. Profil singkat PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau dengan kode NAME Sido bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis, herbal, kosmetik, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, transportasi darat, dan jasa. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya yang pertama yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility secara intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Berikut ini adalah analisis fundamental yang pertama, yaitu melalui laporan laba rugi perusahaan Sido Muncul, di mana dapat dilihat pada tahun 2018 hingga tahun 2021 total pendapatan maupun laba bersih mengalami kenaikan yang signifikan, di mana total pendapatan pada tahun 2021 senilai 4,02 triliun dan laba bersih pada tahun 2021 senilai 1,26 triliun.
Selanjutnya neraca atau balance sheet PT Sido muncul, di mana total aset dan total kewajiban pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, di mana total aset pada tahun 2021 senilai 4,6 triliun dan total kewajiban senilai 597 juta dengan total ekuitasnya senilai 3,47 triliun. Selanjutnya ada laporan arus kas PT Sido muncul, di mana kasnya mengalami kenaikan yang fluktuatif dan perubahan arus kasnya juga mengalami kenaikan yang fluktuatif. Selanjutnya analisis teknikal PT Sido muncul, di mana dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa PT Sido muncul mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan penutupan sebelumnya sebesar 965 dengan pembukaannya 965, volumenya sebesar 36.285.700 dengan volume rata-rata per 3 bulan 32.553.142 dengan market capital sebesar 28,8 triliun dan rasio PE-nya 22,47 dengan pendapatannya sebesar 4,11 triliun dengan IPS-nya 42,73. Berikut ini adalah analisis teknikal dari segi indikator teknikal maupun moving average dalam rentang waktu mingguan. Dengan indikator teknikal, rangkumannya yaitu jual atau direkomendasikan atau disarankan untuk menjual saham, dan rangkuman moving average-nya yaitu sangat beli atau direkomendasikan untuk sangat membeli saham. Yang selanjutnya ini adalah analisis teknikal dari segi indikator teknikal dan moving average dalam rentang waktu per bulan atau bulanan, di mana rangkuman indikator teknikalnya yaitu sangat beli atau direkomendasikan untuk sangat membeli saham perusahaan Sido muncul, dan rangkuman moving average-nya yaitu sangat beli atau direkomendasikan untuk sangat membeli saham PT Sido muncul. Selanjutnya adalah analisis fundamental dan analisis teknikal PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk. Profil singkat perusahaan. PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk atau kode name-nya yaitu ICBP bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan dan cold storage, jasa manajemen dan penelitian dan pengembangan. PT ICBP menawarkan berbagai pilihan produk solusi sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar, melalui lebih dari 30 merek produk yang terkemuka. Banyak di antara merek-merek tersebut memiliki posisi pasar yang signifikan di Indonesia, didukung oleh kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen selama bertahun-tahun. Kegiatan operasional perusahaan didukung oleh lebih dari 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia, sehingga perusahaan dapat senantiasa dekat dengan permintaan pasar dan menjamin kesegaran dan ketersediaan produk. Visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Misinya yaitu yang pertama, senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan.
menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kelima, yaitu meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah analisis fundamental perusahaan ICBP. Yang pertama dari laporan laba rugi PT ICBP, di mana total pendapatan dan laba bersih dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, di mana total pendapatan pada tahun 2021 sebesar 56,8 triliun dan laba bersih pada tahun 2021 sebesar 6,38 triliun. Selanjutnya neraca atau balance sheet PT ICBP, di mana total aset dan total kewajiban dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, di mana total asetnya pada tahun 2021 sebesar 11,8 triliun dan total kewajiban pada tahun 2021 8,41 triliun dengan total ekuitas 3,38 triliun. Selanjutnya laporan arus kas PT ICBP, di mana kasnya mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2021, sedangkan perubahan arus kasnya mengalami kenaikan yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Selanjutnya adalah analisis teknikal PT ICBP, di mana dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa PT ICBP mengalami penurunan yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dengan penutupan sebelumnya sebesar 7.975 dengan pembukaannya 8.000, volumenya 5.593.000 dan volume rata-rata per 3 bulan 11.064.862 dengan market kapitalnya sebesar 93,88 triliun dan rasio PE-nya 14,69 dengan pendapatan sebesar 56,8 triliun dan IPS-nya 547,81. Berikut adalah analisis teknikal dari segi indikator teknikal dan moving average dalam rentang waktu per minggu atau mingguan, di mana rangkuman untuk indikator teknikalnya yaitu beli atau direkomendasikan atau disarankan untuk membeli saham PT ICBP. Sedangkan rangkuman untuk moving average-nya yaitu jual atau direkomendasikan untuk menjual saham. Selanjutnya, analisis teknikal dari segi indikator teknikal dan moving average dalam rentang waktu per bulan atau bulanan, di mana rangkuman untuk indikator teknikalnya yaitu sangat jual atau direkomendasikan untuk sangat menjual saham. Kemudian untuk rangkuman moving average-nya yaitu jual atau direkomendasikan untuk menjual saham. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.